adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara. Nats pembimbing dalam kebaktian minggu ini diambil dari Titus 3 ayatnya yang ke-8, demikian firman Tuhan. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Saudara-saudara, marilah kita mengaku dosa kita di hadirat Allah, diawali dengan pengakuan secara pribadi di dalam hati dalam saat teduh. Ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Kuasa, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu, dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya, pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu, dalam namanya, ampunilah segala dosa kami, dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita. Mazmur 103 ayat 8 sampai 14, demikian firman Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia.
Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara sekalian yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah serta mencari keselamatannya hanya dalam Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosa saudara. Amin. Kini dengarlah hukum Allah yang menjadi petunjuk baru, Roma pasalnya yang ke-13. Ayat 8 sampai 10, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, sumber pengetahuan dan hikmat bagi kami, saat ini sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, dalam pembacaan Alkitab dan renungannya kami memohon kepada Tuhan, hikmat dan kuasa dan pengertian. Kiranya Tuhan berkenan menolong kami, supaya hamba-Mu yang memberitakannya juga memperoleh hikmat daripada Tuhan. Begitu juga kepada kami semua yang mendengarkannya. Kami serahkan diri kami seluruhnya ke dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal 13
ayat 24 sampai 30 dan ayat 36 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menabur benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang adalah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman." Demikianlah firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Yang berbahagia adalah setiap orang yang memberitakan firman Tuhan serta memelihara di dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Semoga semua sehat dalam lindungan Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan hari ini kembali kita diajak untuk merefleksikan pengajaran Tuhan Yesus Kristus dalam perumpamaan. Melalui perumpamaan ini Tuhan Yesus menjelaskan tentang hal kerajaan surga itu seperti gandum di antara lalang. Sesuai dengan konteks pada zaman di mana Tuhan Yesus hidup dan berkarya, di tengah masyarakat Yahudi, masyarakat agraris, Tuhan Yesus memakai perumpamaan yang dikenal di zamannya. Ketika seorang petani menanam gandum, maka tidak dapat dihindari akan tumbuh bersama dengannya juga lalang. Daunnya hampir sama dengan gandum, walaupun bulirnya berbeda. Karena itu setiap orang pasti dapat membedakannya dengan jelas mana bulir gandum, mana bulir lalang. Pertumbuhan lalang ini mengganggu pertumbuhan gandum. Bahkan lalang tersebut juga ada yang mengandung zat beracun yang kalau ikut tercampur dan termakan akan membuat orang yang memakannya mengalami pusing, pingsan, dan bisa mengakibatkan kematian juga. Namun situasinya saat itu lalang begitu banyak tumbuh bersama dengan gandum sehingga sangat menyulitkan untuk mencabutnya. Sang empunya ladang memutuskan untuk menunggunya sampai saat menuai tiba. Ayat 30 mengatakan, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai.
Hal ini dilakukan oleh pemilik ladang adalah karena faktor resiko yang sangat memungkinkan gandum ikut tercabut ketika mencabut lalang. Yang dilakukan oleh si pemilik adalah menunggu sampai saatnya panen. Jika tiba waktunya menuai, akan kelihatan dengan jelas mana gandum dan mana ilalang. Saudara-saudara yang terkasih, yang dimaksud ladang adalah dunia ini. Sedangkan gandum dan ilalang adalah perumpamaan untuk orang baik dan orang jahat yang hidup bersama-sama di dunia ini. Walaupun kita hidup bersama berdampingan, namun tidak semua orang berbuat baik. Namun kita akan bertemu banyak orang-orang yang justru berbuat jahat kepada kita. Walaupun begitu, jangan sampai kita menjadikan diri kita ini berhenti untuk terus berbuat baik. Seringkali kita juga melihat ada orang yang berbuat jahat dalam kehidupan mereka, sepertinya terlihat baik-baik saja. Maka janganlah kita menjadi iri dengan perbuatan jahat mereka. Ingat, seperti halnya lalang itu, ia akan dibiarkan tumbuh sampai tiba saatnya penuaian. Pada saat itulah ia akan dicabut, dibuang, dan siap untuk dibakar. Jangan kita tergoda melakukan hal yang sama dengan orang-orang yang berbuat jahat. Kita harus tetap bertahan, bertumbuh dan menghasilkan berbuah yang baik seperti gandum. Karena akan tiba saatnya sang pemilik, yakni Tuhan, yang akan menjadi hakim atas hidup kita. Ia akan memisahkan mana gandum dan mana lalang. Selanjutnya perikop di 13 ayat 36 sampai 40 berisi penjelasan tentang lalang di antara gandum. Ketika Tuhan Yesus berpisah dengan orang banyak dan kembali bersama dengan murid-muridnya, murid-murid meminta penjelasan tentang makna perumpamaan itu. Tuhan Yesus menjelaskan, yang pertama, Anak manusia, yaitu Kristus, yang menabur benih yang baik di seluruh dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan. Ladang adalah dunia. Berarti bahwa pekerjaan Kristus tidak terbatas hanya untuk bangsa Israel, tetapi juga untuk manusia di seluruh dunia. Kedua, iblis selalu berusaha untuk menebur benih kejahatan dalam kehidupan manusia. Dan pengikutnya disebut anak-anak sejahat. Dalam perumpamaan ini digambarkan sebagai lalang di ayat 39. Jemaat yang dikasihi Tuhan, refleksi kita atas firman Tuhan hari ini adalah yang pertama, selama kita hidup, selalu akan ada yang menghimpit hidup kita. Bisa itu datang dari orang-orang yang membenci kita, maupun ada yang tidak menyukai keberadaan kita. Sebagai orang yang percaya, bisa juga di dalam hidup kita ini sedang terhimpit oleh berbagai macam kesusahan, mulai dari masalah keluarga, anak, ekonomi, pekerjaan. Dan terutama bagi kita saat ini di seluruh dunia sedang mengalami pandemi COVID-19 yang masih terus-menerus diperhatikan, dievaluasi dan dilakukan penanganannya. Saudara-saudara, kiranya kita tetap dapat bertahan, sebab yang ditaburkan oleh Allah dalam diri kita adalah benih yang baik, benih unggul yang tahan lama. Oleh karena itu kita tetap dekat dan selalu berpaut kepada Tuhan di dalam Roh Kudus yang selalu menyertai kehidupan kita. Yang kedua, kebaikan dan kejahatan sebuah kenyataan yang tidak dapat kita hindari. Seperti halnya kita berbuat baik, tidaklah berarti kita akan bertemu juga dengan orang yang baik. Karena bisa saja perbuatan baik kita tidak diterima, dan kita pun mendapat perlakuan yang sebaliknya. Dalam situasi ini,
tidak membuat kita berhenti untuk berbuat baik. Bahkan kita harus tetap bertumbuh dan berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Seperti yang dikatakan dalam nats pembimbing kita, Titus 3 ayat 8. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Yang ketiga, persekutuan yang baik dengan Tuhan terus-menerus kita pelihara. Dan itu tidak akan menjadi sia-sia, karena kita akan melihat buah dari persekutuan kita dengan Tuhan. Bahwa pada saatnya orang benar akan melihat buah dari iman dan persekutuannya dengan Tuhan. Sebagaimana Rasul Paulus menuliskan, bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidaklah sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Teguhkanlah hati kita dan beriman. Tidak akan ada yang dapat mematikan dan menaklukkan kita selama kita bersama dengan Tuhan, Sang pemilik ladang yang akan memastikannya pada masa panen nanti atau kedatangannya yang kedua kali. Tuhan yang akan memberikan kita damai sejahtera. Amin. Sidang jemaat, mari kita berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kini kita saatnya untuk memberikan persembahan kita. Sebelum kita menyerahkan persembahan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Roma 12 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Sementara persembahan kita serahkan, kita akan diiringi oleh nyanyian dari Kidung Jemaat dari 287B ayat yang pertama, dan dilanjutkan nanti dari 287A ayat yang kedua.
Mari kita berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang di sorga, kami mengucapkan puji dan syukur atas segala berkat Tuhan, kasih, tuntunan, pemeliharaan, serta perlindungan Tuhan di mana Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas semuanya itu ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan di mana Tuhan telah berfirman kepada kami agar kami menjadi saluran kasih Tuhan kepada terhadap sesama kami. Sehingga pada saat ini ya Tuhan, kami dapat mempersembahkan sebagian kecil dari berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan Engkau berkatilah persembahan kami ini, Kau urapi, sehingga dapat kami pergunakan dengan baik demi kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, kami juga mempersembahkan seluruh kehidupan kami ini hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami serahkan persembahan kami ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam syafaat kita untuk membawa setiap pengharapan dan pergumulan kehidupan kita dan memohon pertolongannya. Kita berdoa. Bapa yang penuh kuasa, kami boleh bersyukur sampai hari ini bahwa Tuhan memberikan kehidupan kepada kami. Bahkan saat kami mengalami kesulitan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Begitu juga saat kami mengalami kedukaan, Engkau tidak meninggalkan kami. Maka Tuhan, saat kami mengalami pandemi COVID-19, seluruh dunia merasakannya dan terdampak olehnya. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon pertolongan Tuhan supaya kami kuat dan tabah, dan kami diberikan hikmat supaya kami mendengar, melihat, mengevaluasi bagaimana seharusnya kami menjalani kehidupan yang baik, yang memberikan kehidupan kepada kami maupun juga kepada setiap orang yang berinteraksi dengan kami. Kehidupan adalah tujuan utama saat ini di dalam kehidupan kami supaya kami dapat terus memuliakan nama Tuhan. Kami membawa setiap orang yang ikut ambil bagian, mulai dari pemerintah, gereja, lembaga masyarakat, dan seluruh bagian masyarakat Indonesia, dan juga bagian dunia, untuk memperhatikan bagian yang baik dan bertindak bijaksana di dalam kehidupannya. Kami membawa anak-anak di jemaat Tuhan. Engkau sungguh tahu yang paling terdampak dalam situasi ini ya Tuhan. Anak-anak kami yang mengalami keterbatasan, baik dalam waktu untuk bermain, tempat untuk bermain, berkumpul, bersosialisasi dengan teman-temannya. Mereka mengalami situasi yang cukup berat. Belum lagi ya Tuhan, ketika keluarga mereka juga mengalami situasi-situasi yang berat berkaitan dengan dampak yang dialami, baik itu ekonomi, emosional para orang tua, sehingga mereka menjadi kelompok yang paling rentan. Ya Tuhan, selain anak-anak kami di jemaat Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak terlantar, anak-anak jalanan, anak-anak korban kekerasan yang kami dengar meningkat pada belakangan ini. Tuhan, Kau sungguh tahu situasi dan kondisi mereka. Tuhan, kiranya setiap lembaga dan semua orang yang terketuk pintu hatinya untuk melakukan berbagai hal untuk mereka, dan khususnya untuk pemerintah, menegakkan keadilan dan kebenaran, menegakkan hukum perlindungan bagi anak-anak, kiranya dapat menolong anak-anak ini keluar dari situasi mereka. Kami juga memohon ya Tuhan, sekarang masih terus didiskusikan bagaimana memberikan pendidikan bagi anak-anak sekolah yang memasuki tahun ajaran baru. Engkau sungguh tahu Tuhan, berbagai macam diskusi dan juga penelitian dilakukan untuk memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak Indonesia dalam situasi terbatas yang mereka alami sampai saat ini. Mari Tuhan, kami bawa seluruh kehidupan kami, terutama bagi orang tua ya Tuhan, supaya kami memperhatikan anak-anak kami dengan sungguh-sungguh. Begitu juga dengan gereja dan juga masyarakat. Karena anak-anak ini menjadi masa depan kami dan juga yang akan memimpin kehidupan di masa yang akan datang. Inilah doa dan harapan kami yang boleh kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan bersama-sama kami hendak berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kini pulanglah dan terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus dan kuasa Allah di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara.